Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini, dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu lah. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak kena sanksi, kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan, kita seringan-ringannya.
sih bagusnya enggak sampai ke sana karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini adalah perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Terus nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah di Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekitar Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan warung kopi yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada. Sebagai menteri nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito, ya, ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth kita seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan atlet di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelas kan kalian udah tahu lah. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak
Nah sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan. Kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini udah perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana yang dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Nah, seterusnya aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika terkait sepak bola beberapa hari Saya baru selesai Indonesia gagal jadi meeting sore. jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Cepet-cepet Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja yang obrolan-obrolan warung kopi yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya kita akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan menghasilkan apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito, ya, legasi ya, harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth festival seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini tambah. Ya, semoga itu bisa tercapai. Waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu lah. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak
kena sanksi, kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan, ya, kita seringan-ringannya. Kalau toh sudah harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini adalah perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Kan surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya, Koko Ari Araya, sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotallive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari Saya baru selesai Indonesia gagal jadi meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu nanti kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. cepet-cepet Terus nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekitar Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusi, tentunya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan-obrolan warung kopi yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah dicanangkan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan PSSI dengan FIFA. Mas Dito, ya, pasti ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth kreatif seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini. Ya, semoga itu bisa tercapai. Waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama, hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak kena sanksi
kompetisi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan, ya, kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai ke sana karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Kan surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya.
Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Nah, seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. cepet-cepet Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekitar Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan-obrolan warung kopi yang sering dibicarakan banyak sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang
memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendorong mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan menghasilkan apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito, ya, pasti ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth kreatif seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini. Ya, semoga itu bisa tercapai. Waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama, hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah gimana supaya kita tidak
Nah, sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan. Kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari Saya baru selesai Indonesia gagal meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekitar Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan warung kopi yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada. Sebagai menteri nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito, negosiasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth festival seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan atlet di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu lah. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak kena sanksi
sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan kita seringan-ringannya. Kalau toh sudah harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Ketum, Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Nah, seterusnya aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika terkait sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekitar Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara kepada aja ya obrolan-obrolan warung kopi yang sering dibicarakan banyak sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan menghasilkan apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito, Mitigasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, pasti ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth creative hub seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini. Ya, semoga itu bisa tercapai. Waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini, dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu lah. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak
kena sanksi, kalau sudah kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan, kita seringan-ringannya. Kalau toh sudah harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai ke sana. Karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih, karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Nah, seterusnya aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika strategi sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal jadi meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu dan kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. cepet-cepet Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita membicarakan aja ya obrolan-obrolan warung kopi yang dibicarakan banyak sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan memastikan apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negosiasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, pasti ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth festival seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama, hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak kena
sanksi, kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan, kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi, karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya, Koko Ari Araya, sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih, karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal jadi meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. cepet-cepet Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan warung kopi yang sering dibicarakan banyak sepak bola. Tadi kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada. Sebagai menteri nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan menghasilkan apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Mitigasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth creative seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan atlet di Indonesia ini tambah. Ya, semoga itu bisa tercapai. Waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan PL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini, dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu lah. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak
Nah sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan. Ya, kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini adalah perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Kan surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih, karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal jadi meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. cepet-cepet Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekitar Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan warung kopi yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan memastikan apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negosiasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth creative hub seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini tambah. Ya, semoga itu bisa tercapai. Waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama, hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini, dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak merasa
sanksi, kalau toh tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan, kita seringan-ringannya kalau toh sudah harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai ke sana, karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih, karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal jadi meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita ada bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Terus nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekitar Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan warung kopi yang sering dibicarakan banyak sepak bola. Tadi kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negosiasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, pasti ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth activity seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah gimana supaya kita tidak
Nah sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan. Kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Nah, seterusnya aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu ntar kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Terus nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekitar Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan-obrolan warung kopi yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, legasi ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth kreatif seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini. Ya, semoga itu bisa tercapai. Waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama, hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah gimana supaya kita tidak
Karena sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan. Kita seringan-ringannya. Kalau toh sudah harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai ke sana. Karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih, karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika terkait sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan warung kopi yang dibicarakan pada sepak bola. Tadi kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan menghasilkan apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negosiasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth creative hub seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan atlet di Indonesia ini tambah. Ya, semoga itu bisa tercapai. Waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak kena sanksi
sanksi, kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan, kita seringan-ringannya. Kalau toh sudah harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi, karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih, karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya.
Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari Saya baru selesai Indonesia gagal meeting sore. jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Cepet-cepet Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tasbih dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada ya obrolan World Cup yang sering dibicarakan banyak sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang
memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendorong mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, negasi ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth creative seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini, dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor 1 di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak
Nah sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan. Ya, kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini adalah perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana yang dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari Saya baru selesai Indonesia gagal meeting sore. jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Cepet-cepet Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan-obrolan kopi yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya kita akan mendukung. Saat ini PSSI dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negosiasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, legasi ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth kreatif seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor 1 di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelas kan kalian udah tahu lah. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak kena sanksi
sanksi, kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan, kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini adalah perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika terkait sepak bola beberapa hari Saya baru selesai Indonesia gagal meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Terus nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan-obrolan warung kopi yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya kita akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negasi yang bakal Mas Dito tinggalkan di Menpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini. Ya, pasti ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth creative hub seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak kena
sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi ya. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Nah, seterusnya aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Terus nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekitar Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita bahas kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan warung kopi yang sering dibicarakan pada sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negosiasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, pasti ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth festival seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini lama. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama, hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak kena
sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Ketum, Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika terkait sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu nanti kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan warung kopi yang sering dibicarakan pada sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negosiasi yang bakal Mas Dito tinggalkan di Menpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini. Ya, pasti ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth creative hub seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan atlet di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak
Karena sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan. Kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini. Di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari Saya baru selesai Indonesia gagal meeting sore. jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Cepet-cepet Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tasbih dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan World Cup yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada. Sebagai menteri nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, negasi ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth creative seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan atlet di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini, dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor 1 di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu lah. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak kena sanksi
kompetisi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan, ya, kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sebuah beberapa hari Saya baru selesai Indonesia gagal meeting sore. jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita ada bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Terus nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan warung kopi yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya kita akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, negasi ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth festival seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan atlet di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor 1 di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak kena sanksi
sanksi, kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan, kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi, karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya, Koko Ari Araya, sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih, karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana yang dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari Saya baru selesai Indonesia gagal meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Terus nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja yang obrolan warung kopi yang sering dibicarakan pada sepak bola. Tadi kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya kita akan mendukung. Saat ini PSSI sedang berjalan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan Thohir dengan FIFA. Mas Dito. Legasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, legasi ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth creative hub seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan atlet di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah gimana supaya kita tidak
Nah sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan. Kita seringan-ringannya. Kalau toh sudah harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Ketum, Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Nah, seterusnya aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal jadi meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu ntar kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. cepet-cepet Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekitar Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara tentang aja ya obrolan-obrolan warung kopi yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan menghasilkan apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negosiasi yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini. Ya, pasti ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth creative hub seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini. Ya, semoga itu bisa tercapai. Waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama, hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak kena sanksi
sanksi, kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan, kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi, karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya, Koko Ari Araya, sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih, karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal jadi meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu nanti kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. cepet-cepet Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan warung kopi yang sering dibicarakan pada sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan menghasilkan apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Mitigasi yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth creative hub seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini, dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak
Nah sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan. Ya, kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai ke sana. Karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Ketum, Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Karena surat pipa itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih, karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Nah, seterusnya aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika strategi sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal jadi meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu dan kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. cepet-cepet Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekitar Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita membicarakan aja ya obrolan-obrolan warung kopi yang dibicarakan banyak sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negosiasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth kreatif seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini tambah. Ya, semoga itu bisa tercapai. Waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama, hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak kena
sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan ya, kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada ya obrolan warung kopi yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negosiasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth creative hub seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan atlet di Indonesia ini tambah. Ya, semoga itu bisa tercapai. Waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini, dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak
Nah sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan. Ya, kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini adalah perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan.
Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika terkait sepak bola beberapa hari Saya baru selesai Indonesia gagal meeting sore. jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Terus nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara tentang aja ya obrolan warung kopi yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada. Sebagai menteri nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan menghasilkan apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negosiasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth kita seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan atlet di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak
Nah sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan kita seringan-ringannya. Kalau toh sudah harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya, Koko Ari Araya, sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Nah, seterusnya aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak beberapa hari Saya baru selesai Indonesia gagal jadi meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. cepet-cepet Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa taktikal dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan-obrolan warung kopi yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya kita akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negosiasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, pasti ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth creative hub seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini. Ya, semoga itu bisa tercapai. Waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor 1 di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu lah. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak
kena sanksi, kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan, kita seringan-ringannya. Kalau toh sudah harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi, karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Ketum, Pak Erik sambil menyampaikan ini adalah perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya, Koko Ari Araya, sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih, karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Nah, seterusnya aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal jadi meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. cepet-cepet Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekitar Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusi, tentunya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan warung kopi yang sering dibicarakan banyak sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah dicanangkan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan menghasilkan apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito, Liga siapa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Menpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, pasti ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth creative hub seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini tambah. Ya, semoga itu bisa tercapai. Waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama, hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini, dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak
Nah sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan. Kita seringan-ringannya. Kalau toh sudah harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Ketum, Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Kan surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Nah, seterusnya aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika strategi sepak bola beberapa hari lalu. Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Terus nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekitar Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan warung kopi yang dibicarakan banyak sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan menghasilkan apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negosiasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth activity seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan atlet di Indonesia ini tambah. Ya, semoga itu bisa tercapai. Waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak kena sanksi
kondisi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan, kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai ke sana karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Ketum, Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat pipa itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari Saya baru selesai Indonesia gagal jadi meeting sore. jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Cepet-cepet Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tasbihah dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan warung kopi yang sering dibicarakan banyak sepak bola. Tadi kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Mitigasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth festival seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan atlet di Indonesia ini tambah. Ya, semoga itu bisa tercapai. Waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini, dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor 1 di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu lah. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak
Nah sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan. Kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai ke sana. Karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Ketum, Pak Erik sambil menyampaikan ini adalah perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih, karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika terjadi sepak bola beberapa hari Saya baru selesai Indonesia gagal meeting sore. jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Cepet-cepet Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan warung kopi yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada. Sebagai menteri nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI. Apa yang sudah disampaikan programnya kita akan mendukung. Saat ini PSSI dalam perjalanan menuju FIFA. Jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negosiasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, legasi ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth creative seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini, dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak kena
sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan kita seringan-ringannya. Kalau toh sudah harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Nah, seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. cepet-cepet Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekitar Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan warung kopi yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negosiasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth kreatif seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini. Ya, semoga itu bisa tercapai. Waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama, hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah gimana supaya kita tidak
kena sanksi, kalau toh tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan, kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika terkait sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan warung kopi yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negosiasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth active seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan atlet di Indonesia ini tambah. Ya, semoga itu bisa tercapai. Waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah gimana supaya kita tidak kena
sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan ya, kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Ketum, Pak Erik sambil menyampaikan ini adalah perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika terkait sepak bola beberapa hari Saya baru selesai Indonesia gagal jadi meeting sore. jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Cepet-cepet Nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara aja ya obrolan warung kopi yang sering dibicarakan pada sepak bola. Tadi kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada. Sebagai menteri nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI. Apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA. Jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negosiasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, legasi ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth kreatif seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan atlet di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini, dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor 1 di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu lah. Tugas utamanya adalah gimana supaya kita tidak
Nah sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan. Ya, kita seringan-ringannya. Kalau toh sudah harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Kan surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana yang dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Nah, seterusnya aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini. Di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika terkait sepak bola beberapa hari Saya baru selesai Indonesia gagal meeting sore jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Terus nanti setelah Isya kita ada dua bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekarang Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara aja yang obrolan World Cup yang sering dibicarakan pada sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada. Sebagai menteri nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang berjalan menuju FIFA, jadi kita harus berhasilkan apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Negasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Menpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, legasi ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth kreatif seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al-Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al-Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al-Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al-Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al-Nassr. Akan tetapi ambisi Al-Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak
Nah sanksi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Kan surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya, Koko Ari Araya, sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya yaitu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Seterusnya, aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika ketika sepak beberapa hari Saya baru selesai Indonesia gagal jadi meeting sore. jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi kita bikin acara diskusi, udah itu kita akan bagi-bagi takjil juga, kita buka puasa bersama di sini. Cepet-cepet Terus nanti setelah Isya kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tantangan dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekitar Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan-obrolan warkop yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai
Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendukung PSSI, apa yang sudah disampaikan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan hasilnya apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan Thohir dengan FIFA. Mas Dito, Negasi apa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, pasti ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth creative hub seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan Sport Science Institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan atlet di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama. Hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini, dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah bagaimana supaya kita tidak kena sanksi
kondisi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan, kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai ke sana. Karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Ketum, Pak Erik sambil menyampaikan ini adalah perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih, karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Nuri. Ya, bahwasannya memang pada semalam ini digelar aksi 1000 lilin dan juga pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana dipantau oleh wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta aksi sejak sore mengerumuni halaman utama Gedung Juang 45. Kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian hitam dan beberapa lainnya mengenakan jersey klub sepak bola berwarna merah. Kemudian mereka menyalakan sebuah lilin berwarna putih yang dibagikan panitia. Selain itu, panitia juga memagari kerumunan peserta aksi dengan puluhan lilin. Tak berjarak lama setelahnya, lampu di sekitar halaman gedung tersebut pun dimatikan dan koordinator GSR membuka acara. Secara serentak lilin pun dinyalakan. Kemudian secara bersama-sama para peserta aksi kemudian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Padamu Negeri, Indonesia Rap, Indonesia Pusaka, dan Garuda di Dadaku secara bergiliran sembari meneriaki Indonesia Merdeka.
Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Adapun poster tersebut bertuliskan harapan agar Erick bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia. Alone but lonely, tulis keterangan dalam poster tersebut. Nah, seterusnya aksi dilanjutkan dengan pertunjukan musikalisasi puisi yang membunyikan getir gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bersama dengan itu, para peserta aksi pun mengacungkan lilin yang sudah dinyalakan tinggi-tinggi. Menyambung hal tersebut, Koordinator Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR Ferry Bastian mengatakan, menyalakan lilin dan doa bersama merupakan respon atas dinamika yang terjadi di dunia sepak bola belakangan ini, di mana menurutnya kegiatan yang mengundang peserta sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek ini berupaya untuk menunjukkan bahwa perhelatan sepak bola tidak sepatutnya dicampur adukan dengan politik. Adapun ke semua peserta yang datang itu merupakan para penggemar bola dan juga supporter bola yang tergabung dalam Jackmania, kemudian juga Persita dan juga Dewa United FC. Menurut Ferry, ini merupakan bentuk duka bahwa seharusnya sepak bola itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik atau kepentingan personal dan juga kelompok manapun. Dan ini pun merupakan bentuk duka bagaimana sepak bola sebagai hiburan rakyat dalam perjalanan itu dibunuh oleh beberapa orang yang berkepentingan. Dan sementara itu untuk gerakan 1000 lilin itu sendiri, menurut Ferry ini merupakan sebuah harapan agar Indonesia tidak terkena sanksi FIFA usai pihaknya mendapatkan ataupun mencoretnya Indonesia dari menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada saat itu, namun terpaksa gagal. Dan di akhir, Ferry juga berharap mudah-mudahan sepak bola ini tidak dikenakan sanksi yang berat seperti itu, seperti di Bennett, seperti tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Indonesia tetap bisa menikmati sepak bola lagi. Demikian, dan nanti kembali kepada Anda. Baik, Nuri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Koordinator Gerakan Sepak Bola, Ferry Bastian. Jadi kegiatan hari ini itu ada respon dari dinamika strategi sepak bola beberapa hari baru selesai Indonesia gagal, jadi kita buka puasa bersama di sini. Terus nanti setelah Isa kita ada doa bersama dan juga ada beberapa tasbihah dari teman-teman supporter juga. Oke, berarti di sini pesertanya siapa aja, Mas? Gimana? Pesertanya siapa aja? Oh, ini teman-teman kita peserta dari beberapa daerah, dari Jabodetabek, ada teman-teman dari Jackmania, ada teman-teman dari Persita juga, ada teman-teman dari Dewa United, ya teman-teman yang sekitar Jakarta. Untuk diskusinya sendiri temanya apa, Mas? Ya kita diskusinya sebetulnya kita temanya selamatkan sepak bola Indonesia. Ya kita belum kering masalah kanjuruhan, kita juga kemarin ya ada musibah juga masalah gagalnya Piala Dunia, makanya ya kita berbicara pada aja ya obrolan-obrolan warung kopi yang sering dibicarakan mengenai sepak bola. Tadi Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seperti diketahui, PSSI saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah sibuk karena harus berurusan dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Hak ini buntut dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga Indonesia saat ini dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Untuk itu, agar Indonesia tak menerima sanksi berat, PSSI pun berdiskusi dengan FIFA. Erick Thohir saat ini kembali menemui Presiden FIFA Gianni Infantino yang berada di Eropa. Pertemuan ini tujuannya agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Saat Ketum PSSI Erick Thohir masih berjuang, Menpora pun mengaku siap memberikan dukungan kepada PSSI. Sambil menunggu hasil dari pertemuan Ketum PSSI dan FIFA itu, Dito Aryo Tejo mengaku siap mendukung program-program PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai Chairman Rans Nusantara itu mengaku akan mendukung semua program yang dirancangkan PSSI. Tentu saja dukungan siap diberikan demi membuat sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Hal itu dikatakan Dito saat ditemui awak media di Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 4 April 2023. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Menpora pun percaya transformasi sepak bola Indonesia bakal bisa terwujud. Politisi Golkar itu pun menekankan pihaknya akan mendukung PSSI yang
memang bertekad mengembangkan sepak bola tanah air. Untuk Erick Thohir sendiri telah bertolak ke Eropa menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023 malam. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dikabarkan bakal melaporkan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Selain itu, negosiasi dilakukan agar Indonesia tak terkena sanksi. Sementara itu, Dito pun masih enggan berbicara banyak saat ditanya terkait apakah Indonesia bakal mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Peru telah mengundurkan diri sebagai tim tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah tak dalam kondisi siap. Peru sebelumnya dilanda bencana dan pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan dana anggaran Piala Dunia U17 itu bisa dialihkan sebagai dana pembangunan. Untuk itu, Peru pun telah dicoret oleh FIFA dan pastinya federasi akan mencari penggantinya. Saat ditanya terkait hal ini, Dito mengaku akan mendengar lebih dulu dari hasil PSSI dan FIFA nantinya. Mas Dito, untuk sepak bola sendiri kan kita tahu lagi ada permasalahan yang ada sebagai menteri, nanti apa yang kinerja Mas Dito untuk sepak bola kita ini? Untuk sepak bola kita pasti akan mendorong pendukung PSSI, apa yang sudah dicanakan programnya akan mendukung. Saat ini PSSI sedang dalam perjalanan menuju FIFA, jadi kita akan memastikan apapun keputusannya kita akan mendukung. Kita yakin di kepemimpinan Pak Erick Thohir pasti transformasi bola bisa tercapai. Itu nanti lebih baik kita menunggu hasil pertemuan dengan FIFA. Mas Dito. Liga siapa yang bakal Mas Dito tinggalkan di Kemenpora di sisa tahun periode Pak Jokowi ini? Ya, sih ya harapan kita bisa menciptakan beberapa titik youth creative hub seperti yang sedang diresmikan Pak Jokowi di Papua, dan harapan kita mungkin bersama Kowi dan Koni kita bisa mencanangkan sport science institute di Indonesia dan beberapa pusat pelatihan ada di Indonesia ini tambah. Ya semoga itu bisa tercapai, waktu yang sempit, jadi yang penting kita ngebut dulu. Klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah menyodorkan tawaran resmi kepada mega bintang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi. Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 April 2023. Melalui cuitan di Twitter, Romano menyampaikan bahwa Al Hilal resmi menyodorkan tawaran resmi kepada Lionel Messi. Nilai yang ditawarkan Al Hilal tak main-main. Mereka menggoda Messi dengan tawaran gaji lebih dari 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun per tahun. Jika menerima tawaran Al Hilal tersebut, Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Diketahui Ronaldo saat ini merumput di Saudi Professional League atau SPL bersama Al Nassr. Akan tetapi ambisi Al Hilal untuk memboyong Lionel Messi bakal menemui jalan terjal. Sebab menurut Fabrizio Romano, prioritas Messi adalah bertahan di Eropa. Mantan klub Messi, Barcelona, disebut ingin memulangkan penyerang berusia 35 tahun itu ke Camp Nou. Namun, kubu Barcelona masih harus menunggu Financial Fair Play atau FFP untuk membuka negosiasi dengan Messi. Sementara itu, tawaran kontrak baru dari PSG hingga saat ini belum disepakati Messi. Kontrak Messi bersama PSG bakal selesai pada akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni 2023. Performa Messi bersama PSG musim ini sebenarnya tak terlalu buruk, di mana ia sukses mengemas 13 gol dan 13 assist dari 24 penampil di kompetisi teratas Liga Prancis Ligue 1. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, Messi mendapat perlakuan tak mengenakan dari sebagian pendukung PSG. Ketika PSG melawan Lyon pada pekan 29 Ligue 1, Senin 3 April 2023, Messi mendapat siulan dari sejumlah fans Les Parisiens.
Kita masuk ke informasi pertama, hubungan antara penyerang Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencair. Hal yang menarik, Hoki Caraka yang sempat vokal memberikan kritik pedas ke Ganjar Pranowo, kini giliran mendapat ledekan dari netizen. Sejumlah komentar lain tampak juga mengaitkan pertemuan Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo ini dengan partai politik yang menaungi sang gubernur dan perihal politik lainnya. Diketahui hubungan Hoki dan Caraka tampak mencair setelah keduanya bertemu langsung setelah sempat memanas perihal Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ganjar Pranowo sempat secara tegas menolak tampilnya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Sikap Ganjar Pranowo ini menjadi satu di antara pihak yang menolak kepesertaan Israel untuk tampil di Indonesia. Banyaknya penolakan disinyalir menjadi dasar FIFA akhirnya mencoret Indonesia jadi tuan rumah di ajang tersebut. Akibatnya banyak netizen menyerang Ganjar dan Gubernur Bali Wayan Koster akibat penolakan yang mereka lakukan. Salah satu pemain skuad Garuda Nusantara yang paling vokal adalah keputusan ini Hoki Caraka. Bahkan Hoki menuliskan kekecewaannya di kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Terbaru Hoki Caraka dan Ganjar Pranowo sudah bertemu secara langsung. Hoki tampak menyampaikan permintaan maaf kepada orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan ini diunggah di laman Instagram pribadinya pada Selasa 4 April 2023. Terlihat hubungan mereka sudah mulai cair, Hoki dan Ganjar sudah mulai saling tertawa. Sementara itu Ganjar Pranowo menjawab dengan harapan yang tinggi pada pemain andalan Sinteyong tersebut. Pasalnya Hoki masih muda dan memiliki karir yang panjang di masa depan. Sebelumnya opini Hoki Caraka atas pembatalan Piala Dunia U20 2023 mendapatkan respon yang beragam. Ada yang mendukung sikap pemain asal PSS Sleman tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik terkait ucapannya. Atas hal ini, dia juga sudah meminta maaf melalui laman Instagram pribadinya. Dia mengaku jika kritik tersebut karena bentuk kekecewaan setelah mereka gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pembatalan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal bertemu dengan FIFA. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan agenda pertemuan Erick Thohir dengan FIFA. Erick Thohir dijadwalkan sudah bertolak ke Eropa guna menemui FIFA pada Selasa 4 April 2023. Bahkan Zainuddin sangat berharap FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin kepada wartawan saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa 4 April 2023. Upaya itu juga dibawa Erick Thohir dengan meyakinkan bakal menjalankan transformasi sepak bola Indonesia dalam laporan blueprint yang sebelumnya juga diminta Presiden Joko Widodo. Zainuddin menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan FIFA itu, Erick akan melakukan negosiasi lainnya. Namun untuk pencalonan Piala Dunia U17 pastinya akan lebih dulu dilihat dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA. Sebelumnya Erick Thohir juga bersikap santai ketika disinggung mengenai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak marah dan menyesal dengan keputusan pahit yang diputuskan oleh FIFA. Pasca keputusan tersebut, Erick pun menegaskan bahwa dirinya hanya perlu fokus kembali menyusun langkah selanjutnya. Erick pun mengatakan apabila hasil yang diperjuangkan olehnya nanti tidak sesuai yang diharapkan, dia pun mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa. Pasalnya, konsekuensi itu harus diterima sebagai orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Erick pun mengetahui bahwa publik kini kian terbelah pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Secara pribadi, Erick mengatakan bahwa dia berprinsip sama dengan Presiden Joko Widodo. Pria berusia 52 tahun itu menegaskan bahwa politik dan olahraga harus berada dalam kamar yang berbeda. Waktu dipanggil minggu lalu ya, kan jelaskan kalian udah tahu. Tugas utamanya adalah gimana supaya kita tidak kena sanksi
kondisi kalau tidak kena ya tidak berat. Kan ada level sanksi itu kan, kita seringan-ringannya. Kalau toh juga harus, tetapi sih bagusnya enggak sampai sanksi karena transformasi sepak bola ke depan kan memang masih sangat besar pekerjaannya. Dan ini juga Pak Ketum, Pak Erik sambil menyampaikan ini dulu perencanaan kita ke depannya. Kalau kalian sanksi terlalu berat, maka ini nggak ada yang bisa jalan. Kan dia sudah support kita di transformasi. Ini surat FIFA itu kan jelas ya. Jelas. Pelatih Persebaya Aji Santoso membenarkan bahwa salah satu pemainnya Koko Ari Araya sudah berpamitan untuk meninggalkan Persebaya. Ia menjadi pemain kedua Persebaya musim ini yang resmi hengkang. Sebelumnya ada Rizky Ridho, keduanya merupakan pemain jebolan tim kompetisi internal Persebaya. Aji Santoso meminta pendukung Persebaya bonek tidak terlalu bersedih dengan kepemindahan pemain. Menurutnya dalam sepak bola, keluar masuk pemain adalah hal yang lumrah. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Surya. Silakan rekan Hairul. Dimanapun Anda berada, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan salah satu pemainnya, yaitu Koko Ari Araya, setelah sebelumnya Persebaya tidak mendapatkan kesepakatan dengan Rizky Ridho. Dari jebolan tim kompetisi internal Persebaya yang juga membawa Persebaya U19 juara. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut keluar masuknya pemain merupakan hal biasa. Untuk itu ia berharap supporter fanatik Persebaya itu bonek untuk tidak menyikapi terlalu sedih karena Aji sudah menyiapkan beberapa pengganti yang disebutnya cukup baik untuk di kompetisi yang akan datang, di mana Aji menyebut bahwa skuad untuk musim yang akan datang sudah 80 hingga 90% siap. Ia optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh manajemen, yaitu meraih juara. Demikian. Baik Hairul, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejumlah gerakan masyarakat masih menggelar aksi sebagai bentuk duka cita dan harapan untuk sepak bola ke depannya. Salah satunya aksi menyalakan 1000 lilin dan pembagian pita hitam oleh kelompok yang menamai diri sebagai Gerakan Sepak Bola Rakyat atau GSR di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2023. Sebelumnya mereka juga memanjatkan sebuah doa yang berisikan harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, beberapa selebaran poster yang berwajahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun diangkat tinggi-tinggi. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh